Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung tutup akses di Tugu Adipura saat malam Tahun Baru. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan penyekatan pada pusat dan lokasi keramaian saat malam pergantian tahun nanti. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana pada Rabu 24 November 2021. Eva mengatakan Tugu Adipura akan ditutup semua aksesnya. Mungkin nanti sampai di sekitaran Taman Lingsir hingga kantor pemerintah Kota Bandar Lampung. Dikatakannya lokasi tersebut merupakan tempat yang identik dengan menghadirkan pesta kembang api saat malam perayaan pergantian tahun. Sehingga ramai warga yang akan datang. Termasuk pula tempat-tempat hiburan yang selalu ramai aktivitas perayaan pergantian tahun. Eva berharap setiap warganya bisa kooperatif untuk mematuhi peraturan penyekatan. Nantinya kafe dan tempat hiburan akan diberi imbauan untuk bersikap menyesuaikan kebijakan. Eva pun menjelaskan kalau kebijakan ini hanya untuk sementara. Selain pusat kota, Eva mengungkapkan penyekatan perbatasan juga akan dilakukan pada setiap sudut kota Bandar Lampung. Untuk posko penyekatan sekarang sudah dipersiapkan, teknisnya nanti akan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Nantinya kendaraan pendatang akan dilakukan pemeriksaan ketat mengenai sertifikat vaksinasi COVID-19 dan keterangan bebas COVID-19. Sertifikat vaksin dan surat rapid test antigen atau swab PCR akan diperiksa baru nanti dipersilakan masuk bila semuanya sudah terpenuhi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah klaster baru yakni klaster Natal dan Tahun Baru. Berita selanjutnya, seorang anak berusia 6 tahun asal Natar tenggelam di kolam renang Bandar Lampung. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun asal desa Natar, Dusun Sukarame Natar, Lampung Selatan, tewas tenggelam di area kolam renang Bandar Lampung. Informasi dihimpun, kejadian yang menyebabkan korban berinisial MZ ini terjadi pada Rabu 24 November 2021 sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Sebelum tercebur, korban datang bersama rombongan TKRA Aulia Natar ke kolam berenang yang ada di Jalan Flamboyan Ujung, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah sampai, ibu korban bersama adiknya sedang berada di toilet untuk mengganti pakaian. Namun saat itu juga korban sudah hilang dari pengawasan ibunya. Salah satu karyawan di kolam tersebut mendengar suara gaduh. Ternyata kegaduhan terjadi lantaran korban diketahui sudah tenggelam di dasar kolam untuk orang dewasa. Mengetahui hal tersebut, korban langsung diselamatkan oleh karyawan tersebut dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengelola kolam renang yakni Robin mengatakan korban masih bereaksi setelah diangkat dari dasar kolam. Korban diduga meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Robin mengaku tak mengetahui pasti kejadian tersebut. Pasalnya, pada hari tersebut Robin bertugas menjaga kolam pada waktu siang hingga sore hari. Namun, berdasarkan pengetahuan dari Robin, korban meninggal dunia setelah sampai di rumah sakit. Robin mengatakan bahwa penyebab kematian korban dirinya tak mengetahui pasti. Robin menjelaskan area rekreasi keluarga tersebut memiliki 3 kolam, 2 kolam anak-anak dan 1 kolam untuk orang dewasa. Korban tenggelam di kolam dewasa yang diketahui mempunyai kedalaman sekitar 160 cm. Namun jika dilihat dari lokasi kejadian, tidak ada pembatas antara kolam anak dan dewasa. Bahkan kedua kolam ini seolah saling terhubung dengan adanya perosotan dari kolam anak menuju kolam dewasa. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Senang Ibda Rosali membenarkan peristiwa tenggelamnya bocah di area kolam renang. Menurutnya saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di TKP termasuk orang tua korban. Namun Rosali belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai detail kejadian tersebut. Sementara lokasi sudah dipasangi garis polisi dan anggota kepolisian juga sudah mendatangi rumah duka.
Berita selanjutnya, dua tersangka pencurian AC di sekolah Bandar Lampung dibekuk polisi. Dua orang tersangka spesialis pencurian air conditioner atau AC outdoor berhasil dibekuk tim Opsnal Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan. Kedua tersangka yakni Ridwan berusia 47 tahun dan Supriyanto berusia 36 tahun ditangkap saat berada di kediamannya di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Rabu 24 November 2021. Kapolsek Teluk Betung Selatan, Kompol Hari Budianto mengatakan, penangkapan terhadap kedua tersangka berawal dari laporan penjaga sekolah di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Penjaga sekolah tersebut melaporkan kehilangan satu unit AC yang terpasang di luar ruangan sekolah. Pencurian itu terjadi pada hari Minggu 21 November 2021 kemarin, sehingga penjaga sekolah melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Hari menjelaskan menanggapi laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan serangkaian proses penyelidikan, akhirnya dicurigai dua orang yang diduga pelaku pencurian. Akhirnya Ridwan dan Supriyanto diamankan tim Opsnal Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan. Dari tangan kedua tersangka, polisi menemukan barang bukti berupa satu buah linggis, satu buah tang penjepit, dan satu unit sepeda motor. Hari menerangkan linggis tersebut digunakan pelaku untuk membuka gerbang sebelum akhirnya masuk ke area sekolah. Berikut peralatan yang digunakan untuk membongkar AC berupa tang dan lainnya juga sudah diamankan. Hari menambahkan sebagian komponen AC outdoor yang dicuri komplotan tersebut telah dijual. Diketahui AC outdoor tersebut dipotong terlebih dahulu menjadi beberapa bagian dan dijual ke tukang atau pengepul barang rongsokan. Dari pengakuan tersangka, komponen AC yang sudah dibongkar mereka jual dengan keuntungan Rp600.000. Pencurian AC yang dilakukan Ridwan dan Supriyanto lanjut hari diakui baru satu kali. Namun, pihaknya tidak percaya begitu saja dengan pengakuan tersangka. Karena itu, jajaran Polsek Teluk Betung Selatan masih melakukan pengembangan terkait laporan kehilangan AC oleh korban-korban lainnya. Atas perbuatannya, aparat kepolisian menjerat kedua tersangka dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Berita selanjutnya, sebuah truk muatan oksigen tabrak pohon dan kompresor di Jalan Jalinsum, Lampung Selatan. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Edwin Widya Dirota Saputra mengungkapkan penyebab dan kronologi terjadinya kecelakaan truk kol diesel bermuatan tabung oksigen tabrak pohon dan kompresor warga. Menurutnya kecelakaan tersebut diakibatkan oleh sopir yang kelelahan sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Edwin mengatakan truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni. Sesampainya di TKP, sopir truk tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dikarenakan sopir kelelahan. Lalu sopir membanting setir ke arah kiri truk dan menabrak tangki kompresor dan pohon yang ada di tepi jalan sebelah kiri. Edwin mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Korban mengalami luka berat. Setelah kejadian, sopir langsung dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya diberitakan telah terjadi kecelakaan kendaraan Colt Diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE8097YD bermuatan tabung oksigen menabrak pohon dan kompresor milik warga di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya dekat Gudang Bulog, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saksi mata di lokasi yakni Tim Banunan mengatakan kejadian kecelakaan terjadi di waktu subuh. Sekitar jam 3 pagi seorang saksi mata mendengar suara dentuman yang sangat besar. Ternyata ada truk yang menabrak pohon dan kompresor di depan rumah. Tubrukan itu sangat kuat sehingga menyebabkan pohon tersebut tumbang dan kompresor rumah terpental sejauh 30 meter. Berita selanjutnya, warga selamatkan hiu paus yang terjerat jaring nelayan di pesisir pantai Sukaraja.
Puluhan warga berusaha menyelamatkan seekor hiu paus yang terjerat jaring nelayan di pesisir pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Upaya warga menyelamatkan hiu paus sepanjang 6 meter ini sempat diabadikan kamera ponsel dan viral di sejumlah media sosial. Tampak dari video, warga mendorong badan ikan agar dapat kembali berenang ke laut lepas. Terjeratnya hiu paus menjadi tontonan warga sekitar. Setelah beberapa jam kemudian, hiu paus tersebut berhasil lepas dari jaring dan kembali ke laut. Menurut Alfian, nelayan di kawasan pesisir, hiu paus terjerat pada Selasa 23 November 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu nelayan kaget merasakan jaring miliknya terasa lebih berat dari biasanya. Saat ditarik, seekor hiu paus terjerat jaring. Karena ukurannya yang sangat besar, jadi butuh banyak orang untuk mendorong ikan kembali ke lautan. Sekitar 50 warga ikut mengevakuasi ikan hiu paus untuk kembali ke laut dalam. Nelayan khawatir jika tidak segera dievakuasi, ikan tersebut akan mati. Sekitar 1 jam untuk bisa mengevakuasi ikan kembali ke laut lepas, kalau lebih dari 1 jam ikan bisa mati. Suripto, nelayan lainnya mengatakan ikan hiu paus memang kerap berenang ke tepian pantai Sukaraja. Terlebih saat musim angin kencang, biasanya cari ikan kecil sampai ke pinggiran pantai. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan terjeratnya ikan hiu paus tersebut tentu merugikan nelayan. Pasalnya, jaring ikan nelayan menjadi rusak. Berita selanjutnya, pembangunan tower BTS provider XL di Lampung Utara diprotes warga. Pembangunan tower BTS provider XL di RT 04 LK 01, Kelurahan Rejosari, Kota Bumi, Lampung Utara diprotes warga karena akan dibangun di tengah pemukiman warga. Beprobil, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejosari mengungkapkan, beberapa warga memprotes pembangunan itu lantaran takut memberi dampak warga sekitar. Beprobil menyatakan bahwa selaku Ketua LPM Kelurahan Rejosari dan warga sekitar menolak pembangunan tower BTS di lingkungannya karena takut akan radiasi pemancar tower. Sementara itu, pekerja tower BTS Iwan mengatakan dia baru hari Kamis dipekerjakan di pembangunan tower provider XL dengan ketinggian 42 meter. Namun harus terhenti karena mendapat protes dari warga. Pekerja tersebut mengungkapkan bahwa ia beserta rekannya berhenti kerja karena pekerjaan tersebut mendapatkan protes dari warga sekitar. Jadi para pekerja memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan karena masih banyak warga yang tidak setuju. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.